Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, adik-adik semua, semoga sehat selalu. Di sini saya akan memberikan tips membeli ikan hias. Nah, ini untuk pemula, ini untuk adik-adik jika mau membeli ikan hias. Nah, di sini membeli ikan hias memang hal yang paling menyenangkan ya, apalagi ikan yang dibeli merupakan ikan inceran atau ikan favorit adik-adik semua. Terkadang banyak pembeli yang membeli ikan hias dengan minimnya pengetahuan. Nah, teman-teman bisa gagal karena minimnya pengetahuan. Nah, sini apakah itu ikan bisa digabung atau bisa dipelihara bersama juga kadang kita nggak tahu. Nah, juga apakah ikan itu perlu akuarium luas atau ikannya cukup dengan akuarium kecil, itu juga perlu diketahui. Begitu juga masih banyak lagi hal-hal yang harus diketahui. Nah, berikut ini tips membeli ikan hias untuk pemula supaya tidak gampang mati dan supaya tidak kecewa. Nah, yang pertama perlu dipersiapkan di sini adalah tempat atau akuariumnya. Pertama, pastikan teman-teman mempunyai tempatnya terlebih dahulu, seperti akuarium yang layak atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian sesuaikan besar akuarium dengan jumlah ikan atau ukuran ikannya. Nah, jadi harus disesuaikan, jangan ikannya besar akuariumnya kecil, atau ikannya banyak sekali akuariumnya kecil, dan sebagainya. Jadi semakin besar akuarium semakin bagus untuk ikan. Nah, kita harus mengetahui maksimal tumbuh ikan yang akan dibeli, lalu persiapkan akuariumnya. Akuarium itu bisa dibeli langsung jadi atau membuatnya di tukang akuarium, jadi bisa pesan terlebih dahulu. Nah, setelah tempat atau akuariumnya, kemudian di sini alat-alatnya yang harus dipersiapkan. Persiapkan alat-alat berupa filter atau penyaring yang berfungsi untuk menjernihkan dan mencycle atau pergantian air agar tetap sehat air tersebut. Nah, di sini juga membutuhkan pompa udara yang berfungsi sebagai pemberi oksigen yang terlarut dalam air agar ikan tidak kehabisan oksigen. Dan juga lampu jika diperlukan. Jadi oksigen itu juga sangat penting untuk ikan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi sebelum teman-teman membeli ikan hias, hal yang paling terpenting adalah mempersiapkan air terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum membeli ikan hias, kita harus mempersiapkan airnya terlebih dahulu. Fungsinya agar air sumur yang mempunyai kandungan negatif untuk ikan dapat terminimalisir, jadi diperkecil kemungkinan negatifnya, apalagi dengan mempergunakan air PDAM yang biasanya banyak mengandung kaporit. Nah, cara meminimalisir hal negatif yaitu dengan cara mengendapkan air, jadi minimal sehari atau 24 jam sebelum membeli ikan. Kita harus sudah menyiapkan airnya terlebih dahulu dan dibiarkan minimal 1 malam atau sehari atau 24 jam di dalam akuarium. Nah, sekarang bagaimana membeli ikannya? Nah, ini selanjutnya membeli ikan hias. Jadi pastikan ikan yang dibeli sesuai dengan akuarium yang sudah dipersiapkan. Nah, jangan lupa sesuai dengan budget ya juga. Nah, jadi ojo duitnya sedikit beli ikannya yang mahal, nanti jadinya nggak pas, kurang uangnya. Nah, belilah ikan hias yang sehat. Kalau bisa beli di tempat langganan yang biasa menjamin ikan itu sehat kalau sudah kenal. Nah, ciri-ciri ikan sehat biasanya tidak berenang malas dan tidak gelap, warnanya cerah, dan dia aktif berenangnya. Itulah salah satu ciri-ciri yang paling utama pada ikan yang sehat. Nah, sekarang aklimatasi. Nah, aklimatasi itu adaptasi. Jadi setiap makhluk hidup butuh beradaptasi dengan lingkungan. Nah, inilah ini adalah tahap yang paling sering para pembeli atau teman-teman itu lupa. Nah, akhirnya ceroboh dia. Biasanya penghobi tidak melakukan tahap ini karena memang tidak tahu atau karena malas. Nah, itu tidak melakukan penyesuaian atau adaptasi ikan dengan air yang baru. Nah, walaupun sepele, tahap ini saya rasa dapat membantu meningkatkan daya hidup ikan.
Aklimatasi atau adaptasi adalah proses adaptasi ikan dengan cara menyesuaikan kondisi air lama dengan air yang baru. Jadi ikan suruh menyesuaikan dulu. Nah, caranya di sini adalah dengan setelah kita membeli ikan hias, letakkan plastik ikan yang baru dibeli ke air baru. Jadi jangan langsung ikannya yang dimasukkan, tapi bungkus plastiknya itu ikut dimasukkan ke dalam air beserta masukannya beserta bungkusnya. Nah, masukkan ke dalam akuarium, biarkan mengambang selama minimal 30 menit sampai 1 jam minimal. Biarkan dia mengambang di dalam air. Nah, setelah 30 menit, lepaskan karet pada plastik, lalu perlahan masukkan sedikit air akuarium. Setelah 5 menit, buang air dalam plastik, dan masukkan ikannya. Ingat, yang dimasukkan hanya ikannya saja. Berarti tadi untuk menyesuaikan saja. Menyesuaikan antara suhu air yang dari pembeli dan suhu air yang baru yang di akuarium kita. Ya, kemudian ya ini makanannya yang penting. Jangan lupa membeli makanannya juga ya. Jadi jangan cuma ikannya tok. Soalnya ikan itu tidak doyan pisang goreng. Jadi kita harus membeli pakannya juga. Ikan juga perlu makan agar pertumbuhannya optimal. Nah, cara memberikan makannya juga jangan terlalu banyak. Juga waktunya cukup 2 kali sehari. Itulah pemberian pakan ikan. Itulah tip dan trik membeli ikan hias untuk pemula. Semoga bermanfaat. Video-video lain dapat dilihat pada channel Garden and Fish. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.